Selamat pagi Bapak-Bapak. Hari ini saya lebih ke request tentang federasi. Saya kebetulan kalau lihat yang punyanya hasilnya Pak Yadi, so far saya lihat gembolannya dia bisa ada di dalam. Jadi federasinya Pak Yadi bagus. Mungkin terlepas juga bumper, primer sama ikutnya kan dia lebih tipis daripada di plat. Tapi saya intinya berharapnya itu juga yang terjadi nanti di proses pekerjaan di plat. Saya mau tunjukin, saya bukan ngomong saya expert sekali lagi, tapi saya kemarin dengan analisa, saya melihat aplikasi, saya gosok sendiri, saya jadi bisa mendiagnosa mana low spot sama high spot. Jadi di sini kita bisa lihat, ini saya amplas dari 150, 220, 150 untuk ini, kemudian 220 untuk lebarnya. Saya bisa menemukan ada area gelap sama area terang. Terang ini saya pegang sudah landai. Jadi asumsikan kalau kita selama ini federasi misalnya cuma seperti ini, kita masih bisa ada jeda. Tapi dengan kita bikin pelandaian 220-nya lebar seperti ini, jeda kita bisa ada cuma di dalam sini. Dan ini bagus kualitasnya. Jadi yang saya mau harapin ke depan adalah proses pendembulan, even nanti kita kan tetap ada jeda setelah di setiap pendembulan pelantian pertama kan pasti kita tetap juga untuk pembentukan untuk meratakan saja ya. Jadi kita tetap kalau bisa di sini, karena kita bisa lihat ini gloss kalau diamplas berarti dia tingginya sama. Tapi kalau dia low spot kelihatan gelap ini. Jadi buat patokan juga atau di lapangan untuk proses pekerjaan Pak. Nanti kalau itu belum enggak Pak? Kalau saya dengan gini boleh dicek kira-kira kalau surface bisa itu enggak Pak? Dengan ketebalan biasanya kita akan kasih 2 lapis. Kita sedikit karena belum 320 Pak. Ini kalau 20 sampai segini Pak. Iya. Nanti enggak lama udah apa? Enggak itu loh. Galon itu loh. Ya galon ya. Yang galon. Kita coba gini. Selama ini feather edging kita terlalu kecil. Kalau ini sengaja tak lebarin karena kita memang mau bikin patinya nempelnya seminimal mungkin di luar cat. Kalau memangnya ditakutkan seperti itu, saya buka aja ya. Saya lagi datangnya spray gun 2.0. Tetapi sebetulnya spray gun 2.0 itu mau saya siapkan untuk primer surfacer tebal. Fungsinya buat apa? Misalnya ada kijang kristal kapasitas drop, kan itu bukan ikut, kita nggak bisa 5340. Pemikiran saya plat besi itu begitu langsung udah dikerjakan bersih, langsung kita tembak PR41 tapi pakai spray gun 2.0. Jangan ngejar jeruk, pasti nggak bisa jeruk, tapi kita ngejar tebel dan gede. Jadi memang saya sebelumnya mau nggak jelas, tapi karena sudah ini tak, kita nanti bisa coba dengan kalau memang dengan bagian 1 poin berapa untuk surfacer biasanya 1.6 ya. Kita coba dengan 1.6 jeda enggak? Kalau saya rasa kok kalau ini di 320 enggak jeda. Menurut saya loh ya. Kalau jadi 320 enggak jeda. Tapi kalau memangnya ternyata menjadi ketakutan jeda, ya solusinya naik ke 220. Tebel. Tapi pasti yakin bisa. Karena thickness-nya pasti dapat 2.0. Sebetulnya 2.0 mau tak pakai buat persiapan kalau mesin dikerok habis. Jadi kita nembak, saya bilang di awal sebisa mungkin dempul itu terakhir, solusi terakhir karena kita nggak bisa tutup dengan ini ya, dengan setelah di hand block, di surfacer, dempul. Jadi analisanya kita harus jelas, oh ini bisa di surfacer berarti kan nanti ngikut surfacer sekalian ditembak bisa hilang. Tapi kalau sudah solusi satu dempul, kita digeser di surfacer, di hand block sampai habis, berarti kita harus tumpul. Nah, tumpul kita, aku bukan ngomong wah sok Amerika, sok luar negeri. Kita sudah dapat teorinya, terbaik adalah tumpul itu, ya kalau bisa ya di sini, di sini, jangan ke sini. Saya masih perbolehin sampai sini, karena ini kuat. Tapi begitu kita lewat ke sini, gembulnya itu tidak kuat. Silakan kalau gembulnya masih jatuhnya sampai di sini untuk mencegah beda ketinggian, tidak apa-apa. Nggak harus di sini ya, sorry, tadi aku kalau di luar negeri sini, tapi ada yang sampai sini jatuhnya area gembulnya, karena kalau sudah sini ke sini sudah lebih tipis ya. Kalau yang dari putih ke sini kira-kira tipis banget nggak?
Kalau kita 320 lebih lambai lagi kan. Nah itu. Jadi tetap fungsinya sebelum surface harus 320 di sini. Jadi ini masih 220, belum tak 320. Memang masih pembentukan untuk pendembulan dulu. Bentuk C, bentuk amplas. Overlap setelah itu digosok pasti ada yang masuk, kita harus buang vegetasinya. Setelah itu jangan dempulnya jangan digosok secara ini buat nanti degok meneh. Jadi kita tetap harus aplikasinya vegetasi di luar. Waktu masuk flat, nggak boleh kita main gini kemiringan, rusak dempulnya. Jadi kita sudah pakai hand glove, randomnya gini rusak. Gitu. Jadi kita nggak boleh kalau pakai random semuanya naik versi mereka flat. Kalau kita masih main 45 derajat, 15 derajat rusak pasti. Feather edging boleh, tapi pembentukan tidak boleh. Rusak. Gitu. Nah, ini kan tak siapin karena saya cuma lebih ke analisa ini aja. Oh, ternyata saya bisa nemuin ya. Betul tadi kalau bilang Pak Sum, saya terima kasih Pak. Jadi mengingatkan saya. Proses ini tetap ada ketinggian karena saya masih 220, tetapi jika memang dengan 1.6 dikhawatirkan seperti itu, dipastikan terakhir amplas sebelum naik 320 per layernya, jadi dia lebih tipis lagi. Karena yang kita bisa, kalau kita amplas 150 dari sini pasti nyisil terus ya, pasti kan ngambil. Makanya kita kan bisa dapat layer ini dengan alat amplas yang lebih halus. Jadi kan layer pertama, anggap aja aku tadi asalnya bukanya gini, 150. Kemudian aku untuk bikin seperti ini, aku pakai 220 handlock. Set sampai gas. Tapi tadi benar, Pak Jumadi bilang, Pak masih ada beda ketinggian. Betul, pasti. Karena ini masih 220, kita masih pati, masih gosok. Kalau saya mau benar-benar ini nggak ada pati, benar-benar kita spray kayak gosokan, benar-benar nggak ada dempul. Tapi di situ pakai surfacer, ya ini harus area terakhir 320 untuk buangnya. Bagus-bagus nanti di sini sudah ada daerah gulungan debunya yang lebih halus. Jadi debunya jatuh di daerah yang lebih halus, tetapi surfacer kita yang untuk dapat daging, untuk ngejar ketinggian tetap dijatuhnya di 320. Gitu. Jadi teorinya tak betulin dulu karena selama ini kita sangat nyaman dengan feather edging cuma seperti ini. Feather edging seperti ini. Saya perbolehin kalau kalian pembentukannya masih 0. Takutnya masih, oh amplas kasar Pak. Karena kalau kita nggak buat begini, kan pasti overlap. Overlap itu juga nanti jadi feather edging lagi kan. Nah, ini overlapnya masih feather edging, silakan. Tapi kalau pembentukannya sudah mau dibikin semi jadi bentuk, tetap 220. Dan ngamplasnya nggak boleh grade 80 150 nya terlalu overlap sampai ke sini. 220 nya boleh overlap. Silakan. 220 nya boleh overlap panjang. Tapi 150 nya 80 sooner datang. Karena sudah fix harusnya minggu ini Surabaya kirim ke sini harusnya datang karena kemarin PSBB. Harapan saya 80 masuk. Penggunaan 80 lihat kembali lagi ya. Satu, lebar luka, dua, ketebalan dempul kalian. Saya nggak tahu karena tingkat pelamirnya Mas Arif, Pak Jumadi, mungkin si Mas Mandor, saya nggak peduli. Yang penting prinsipnya mau di jider, terakhir tadi juga jider kencang. Jider meratakan dempul. Kalau jidernya kencang pasti sama aja. Habis dulu, isi lagi, habis lagi. Nah, saya pengen satu kali proses begini, pembentukan tidak kompleks ya. Saya ngomong ada term and condition, pembentukan tidak kompleks. Pelamir setelah sudah ngisi, tarik satu kali, sudah. Tapi bukan dikencengin, hanya meratakan tengah supaya pelamirnya kalian jadi cenderung tidak belepetan. Itu aja, bukan membentuk ke sini. Ini nanti hand block kalian yang main. Makanya saya fasilitasi amplas terkasar tergantung dari tingkat ketebalan pengaplikasi dempul sama lebar dempul. Makanya aku bilang, aku komit karena aku ada sistem juga, aku juga harus nyiapin grid yang lebih sesuai dengan aplikasi, jadi tidak yang dikorbankan sini. Cuma aku minta sistem jalan. Karena sekali lagi, kalau dempul kami dipakai dengan cara yang salah, buangnya banyak. Yang kedua, saya akan mereduksi waktu malamnya kita. Karena kalau satu pintu, satu vendor, saya pakai bantuan MBK ya. Set, kita nggak bisa nunggu lagi kan. Kita di jider pertama, kita nunggu dulu malam kurang lebih 3-5 menit, baru bisa nunggu lagi.
itu bisa dihitung belum termasuk proses pengeringan, pendembulan keseluruhan nanti setelah lapisan terakhir. Pasti dianggap 15 menit lagi sampai 30 menit setelah dari pembentukan terakhir. Asumsi dari itu kita anggap Pak pembentukan kalau gini kurang lebih kita 15 menit, kita masih ada teki bisa gosok kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, mau sama 30, 45 sampai 1 jam. Jadi itu waktu flash off teki pekerjaan kita kurang lebih 1 jam 15 menit. Kalau saya cuma 1 jam. Berarti dari pembentukan selesai, anggap aja pembentukan tidak kompleks 15 menit, mau kering sempurna, digosok tidak, perlu diasumsi 1 jam. Nah, itu kan lama. Kalau kita bentuk dari awal, ini cuma hitungannya menit, kita bisa kerja satu panel, satu mobil, intinya juga sama-sama 1 jam, tapi semua. Nah kalau ini 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit, berarti satu mobil proses pekerjaan untuk pembentukan aja dengan kerusakan tidak terlalu parah bisa sampai 1,5 jam. Belum nunggu teki 1 jam lagi, gitu. Makanya saya bilang di sini, gembul ini game changer. Kita bisa lebih cepat. Saya lihat di kalian pembentukan bukannya beginner, bukan orang-orang yang masih barusan pertama kali kerja, pembentukan masih bingung. Jadi saya lihat levelnya Mas Tari pun saya sudah lihat, oh kamu waktu pakai KP pun pembentukannya bisa kok, bukan kayak pembentukan nyawur. Belepetan saya bilang sama Rif, gua seneng yang kayak gini Rif, bukan model stylish yang harus kita tarik. Karena buat saya, kamu berarti kamu berani mentok. Kamu kan takut kalau jigar kan karena kita takut bentuk. Tapi kalau gini kita sudah dapat teorinya bahwa kita mengisi gembul itu di panel yang dekok. Panel yang dekok ini yang kita isi, bukan kita nambahin ke sini. Ini nambahin lapisan loh Mas kalau di sini Mas. Kalau kita di sini memang fungsi gembul apa sih? Mengisi dekok yang tidak bisa dihilangkan dari kontenan. Kita harus pakai gembul di sini. Area sini aja, nggak sampai sini. Itu teorinya harus betul dulu. Partial repair ya, block repair udah lain cerita. Sama-sama pasti pembentukannya memang blok. Tapi kalau partial repair seperti itu, konsepnya kita harus beda lagi. Kita jidat pasti dengan panel sebelah, bener kan? Tidak mungkin kita pakai jidat gunanya apa sih? Karena kita mau nge-flatkan dengan panel sebelahnya. Apa bedanya? Benar nggak? Kita kan tetap gosoknya kan pakai patokannya panel ini juga sebelahnya. Apakah kalau kita bisa bikin deponya di dalam lebih baik? Lebih bagus. Gitu. Ya. Teori tak betulin. Moga-moga ini dengan game changer ini kita punya produksi. Yang kerja pun juga think out of box gitu loh. Kalau yang selama ini karena kita merasa jigar itu the best. Gembul kita, saya bisa analisa. Gembul kita slow dry. Kedua, kita masih ke bawah basah. Ketiga, keras. Ya kan, otomatis ini nih nggak bisa. Dan kalau waduh Pak keras, amplasnya nggak boleh ini, nggak boleh kasar. Basah nggak boleh kasar terlalu dalam. Mungkin sudah ada patokan akhirnya diambil dengan cara seperti itu. Keempat, mungkin pengeringannya bisa diakali dengan menggunakan sabun di atasnya supaya kita bisa amplas sampai bentuknya malam. Nah ini kan sebetulnya hacking di luar keharusan. Mau gosok yang benar harusnya apa? Kalau gembul konvensional fair ya, nih gembul dulu overnight baru boleh digosok 8 jam. Auto glue BPO 8 jam. Setelah digosok baru boleh diepoksi. Karena kita pakai basah. Tapi dengan kering kita sudah nggak ada pengeringan. Jadi kita memang fokusnya adalah apa? Kalau memang benar, harusnya kalian akan bersyukur apa? Gembul itu cepat kering. Kering pembentukan jadi. Kita mencoba merubah mindset ya. Kalau kalian mengisi mindsetnya, saya nyaman dengan ini. Kasusnya sama dengan dry sanding. Awal-awal kita juga ngalamin konflik di lapangan. Ya Pak Yedi pun saya masih ingat Pak Yedi waktu itu termasuk yang konfrontir dengan saya terkait dengan dry sanding. Pak, saya nggak bisa pakai alat double action, saya nggak bisa pakai alat ini. Semuanya proses. Kita belajar, kita sama-sama belajar. Wah nyatanya sekarang Pak Yedi juga bisa atau dan saya juga kagum bahwa dia yang orang terakhir yang saya tarik jadi bisa double action, tapi double actionnya dia menurut saya dia paling bagus untuk bisa jemput di tengah ya. Sampai beliau lupa masih kurang lantai, tetapi untuk gembul beberapa saya lihat bisa di dalam kayak telur. Nah itu dia
Kalau di tempatnya kita yang di Penembul yang pasti overlap, jatuhnya di sini, boleh dicek. Saya udah cek itu. Jadi Pak ya di Sweden Edge pertamanya bagus, landai, nggak tahu ya 150, 20, tapi kita harus minimal Sweden Edge itu 220. Kalau kalian masih 150 atau 180, itu masih ada seperti yang Pak Jumadi bilang, beda ketebalan di sini nanti. Yang kalian akan rasakan kalau enggak gitu nanti takutnya nanti beda ketinggian apa bisa di posisi di supervisor Pak. Ini kan belum selesai. Pembentukan dubul masih. Nanti 320. Nanti kita coba lagi 320. Flat tanpa soft interface untuk spider edging dan pengamplasan ini ya, untuk pengamplasan sanding mat no soft interface. Teorinya sudah gitu. Tapi yang boleh soft interface ada persiapan panel untuk menghilangkan untuk scuffing dengan menggunakan soft interface itu betul. Tetapi kalau untuk menghilangkan guratan untuk bikin spider edging, hukumnya tanpa soft interface itu udah tak pelajari lagi. Karena kita cutting, bukan halusin. Kalau kita soft interface kita menghaluskan, memotong tapi menghaluskan. Tapi kalau spider edging dengan menggunakan no soft interface, kita potong yang tinggi, kita landain, kita prinsipnya beda. Motongnya tajam. Waktu kalian pakai soft interface, ada pandang-pandang yang akan tertipu. Oh, soft interface bisa ngikutin. Tahu-tahu buka kok beruncul ya Pak. Nah itu. Nah cuman mainnya waktu begitu panelnya sudah, terutama kayak di damper Pak, memang benar harus 220 harus naik Pak. 220 untuk di daerah pinggirnya. Eventnya di depan yang di antara luka sama yang ketingginya mungkin cuma pakai 150 sedikit Pak, cuma supaya bisa keluar kayak lapis segini. Tapi untuk melandaikan ini aku ngomong 220 harus naik Pak. Itu semakin lebar, nanti gembulmu coba boleh dicek. Di jidat tetap nggak ngisi ya Pak, nggak bisa ngisi Pak. Di 220 di jidat nggak bisa ngisi. Saya pernah lihat kita mau jidat mau gosok sampai sini kita mau aman Pak, saya takut Pak kalau memang sudah ketinggian. Oke, nggak apa-apa. Gembul sampai sini masih belepat-belepat sedikit sini nggak masalah, sedikit ya, bukan kita overlapnya sampai sini. Karena kita gosok pasti overlap. Tapi pembesokan bentuk pertama dulu kalian yang tahu 80 150 no overlap too far, tidak terlalu jauh. Tetap mainnya di sini. 80 atau 150. 220-nya silahkan. Karena ini ada pelandaiannya. Karena tapi sini sudah tinggal sisa-sisa gembul kan ya. Sisa-sisa jidat kalian yang melepat ke samping. Tidak apa-apa, halusin. 220 bisa dihilangkan pakai 320, selesai. Gembulnya ada di mana? Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin jangan di sini, sebisa mungkin. Tapi kalau tipis toleransi dah, aku nggak apa-apa. Tapi kalau di situ ada, harusnya kalau tanpa ada gembul di situ, surfacer aja bisa nutup. Kalau cuma kayak ngabut-ngabut gitu, surfacer aja bisa nutup. Ya, ini kemarin yang itu sudah dibikin ya, akhirnya yang kap mesin yang tak federasi belum. Ini ada proses pekerjaan hari ini nggak? Arif ya, Mas Arif, aku tolong ya Mas Arif. Aku bisa ini masuk pagi apa masuk siang? Proses pekerjaan? Siang, Pak. Ini masih nunggu kasih sama bantu ini. Boleh nggak? Nanti pas proses pekerjaan ini saya minta tripod saya jalan, handphone saya jalan. Jadi saya mau video apa adanya, jangan takut salah diproses lebih baik daripada nggak tahu apa-apa, tahu-tahu nanti jangka panjang. Lakuin aja Mas, jangan takut, bebas aja. Karena saya pengen tahu teorinya yang saya sampaikan tadi ini diserap sampai berapa puluh %. Saya takutnya tapi gini saya ngomong sudah panjang lebar, tapi di lapangannya nggak jalan. Ya, saya setiap sore saya memang nggak bisa setiap pagi gini. Satu lagi saya bilang saya harus jaga WFH juga, social distance, karena saya pikirin mama saya. Tapi saya setelah sore kalian pulang jam 5 jam 6 saya bisanya keluar kayak katok pendek pakai baju, saya ngecek ada panel yang seperti ini. Saya memang latihan federation terus Mas. Saya latihan federation, saya nggak latihan di penembulan. Tapi saya mau melihat federation yang betul gimana. Dan saya 2 kali saya mulai dapat, oh ini ya federation yang betul ya. Memang kelihatan bapak kak lebar. Ini orang kita nembus juga selebar ini pasti. Karena kita ngisi, pasti ngisi. Kalau kita nggak landai ini, tembul pakai jidat juga akan lebar seperti ini. Daripada kita jidat yang dilebarin, mendingan federasinya dilebarin. Saya jatuhnya di sini juga risiko
absorb kecil karena kita sudah bikin layernya seperti kue lapis yang tipis banget dibandingkan seperti ini dipegang sudah nggak terasa, tapi the best-nya sebetulnya adalah segini, 1,5 inci atau sekarang kemarin waktu itu 0,6 cm itu sudah the best. Kalau itu gini masih bahaya ya. Aku tolong ini dicoba di aplikasi. Sorry banget, aku harus informasiin ini supaya kita juga sama-sama berkembang. Ya mungkin Pak Jumadi mungkin momentumnya tepat banget, tapi yang buat teman-teman yang sudah jalanin branding ini sesuatu yang berubah lagi. Next, kita coba. Kalau ternyata dengan teori saya benar, kalau bisa 1 kali mobil itu intinya tuh 1 kali uji untuk 1 mobil. Jadi karena kalau dembul kita jidat nggak bisa, karena pembentukan kita prepare dulu sebelum apa yang mau kita lakukan. Jadi diagnosa pekerjaan harus jelas. Bila mak bisa, surfacer. Oke. Bila mak bisa, tidak bisa, dekok, digosok sampai kelihatan plek, dembul, surfacer. Dembul primer, surfacer. Ya, misalnya seperti itu. Dan teorinya seperti itu. Jadi tak jelasin dulu. Kita nggak boleh pertama kali lihat analisa gini. Singkat kerja ini tak. Analisa 1 panel bersih. Setelah bersih, selesai pakai alat keselamatan kerja. Setelah itu cek bersih, cek analisa identifikasi dulu. Mana yang kalian bisa analisa? Oh saya yakin kalau sini digosok aja bisa hilang. Misalnya baret tipis, digosok. Oh ternyata nggak digosok. Di surfacer, harus di surfacer. Nggak masalah. Saya cuma mau membuat satu proses itu tidak bolak-balik. Diputuskan di awal. Surfacer itu kan di belakang. Jadi pendembulan kan setelah kita gosok, oh ternyata saya nggak bisa nutup luka ini pakai surfacer, benar nggak? Harus dembul, baru dembul. Bukan waktu lihat gini, wah, esek, dembul. Jangan, sebisa mungkin blocking dulu. Blocking dan kalian yakin di surfacer hilang. Yakin di surfacer hilang. Teorinya kalian saya yakin sudah lewat. Saya nggak mungkin nggak menjelasin ini, saya malu-maluin kalian sudah jam terbang ke asumsi itu sudah 10.000 jam. Kecuali Arif. 10.000 jam itu berarti asumsi kita sudah kerja 8 jam menembul sampai 10.000 jam. Saya yakin Andika, kamu sudah berapa tahun sih? 10 tahun ya, kurang lebih sama Mas Iwan ya. 10 tahun, Arif 2 tahun ya. Pak siapa? Ya sih, jangan diomong. Saya aja masih kecil, dia sudah ada. Jadi prinsip saya sudah melewati 10.000 jam semua. Proses pembentukan kalian sudah bisa. Saya cuma membetulkan teorinya saja. Pembentukan saya selain ke kalian, karena kalian lebih ahli daripada saya. Saya cuma mau betulin landasan awal. Jadi jangan salah di pembentukan. Semoga dengan kualitas itu saya juga dapat secara quality, kalian juga dapat secara kecepatan. Produktivitas kalian juga meningkat. Jumlah kita mobil banyak. Ada rating kalau nggak salah kemarin Mas Iwan bilang di Mas Agus 36 waiting list mobil masuk, nggak ada di Mas Ari. Mau dimakan apa enggak? Harus dimakan. Kita harus bersyukur, tempat lain sampai bingung nggak ada kerjaan, di sini kita ada kerjaan, kenapa kita nggak bisa makan? Cuma saya bilang, saya betulin nanti teori ini dengan kalian berubah mindset. Dulu dempul lambat kering, ini dempul cepat kering, tapi dia digosok empuk. Amplasnya Pak, kalau 150 jadi pun masih kasih masukan saya. Pak kalau 150 masih, kalau buat pembentukan masih itu oke. Saya adopsi, saya ambil 80. Saya sesuai dengan itu. Oke, tak siapin 80, Ubitron, tidak mereka lagi. Jadi lebih paket sudah matang lebih cepat. Tak terapin semua buat kebaikan kita semua bareng-bareng. Ya. Ada yang belum jelas? Dicoba dulu ya Mas ya. Terutama untuk pencegah ini, berarti Mas Arif ya. Tolong waktu kamu megang BW kerjaannya ini sama apa Mas? Boleh Pak? Hanya ini sama bumper Pak. Sama bumper. Aku fokus di vendor ya. Nanti proses pekerjaanmu seperti apa yang di vendor. Jangan takut Mas. Ini saya bukan penghakiman, saya lebih ke apa yang menjadi proses pekerjaan kita yang memang kurang sempurna. Saya dengan video ini saya juga belajar. Saya juga mencoba ini karena saya pengen belajar supaya saya memberikan edukasi ke mas-mas di sini itu juga benar. Kalau saya cuma ngomong, "Silakan videonya tak," ya pasti kalian bisa ngomong, "Alah, orang-orang praktek." Tapi maksudnya dengan aku praktek, aku menganalisa langsung secara tuh, "Pak jadi ya iso, ini dembul ini tok loh ya, memang udah ketinggian, nah di sini sudah tidak masalah dembul." Nanti waktu setelah surfacer, ya udah 20-nya mulai main.
Pak Mandon mungkin, oke Pak Mandon, saya lihat bilangnya proses pembentukannya Pak Mandon sudah seperti luar negeri, leadernya nggak terlalu itu, tapi yang penting ngisi bahasa ya Pak Mandon. Saya bilang Pak Mandon mungkin bisa adaptasi lebih cepat. Saya cuma betulin teori ini aja. Pak, hati-hati untuk diprediksi ya Pak ya. Aku beberapa pernah bermasukan di masa lalu di proses diprediksi. Kalau Pak Mandon khawatir gridnya keloncatan, gaikut jalan Pak Mandon. Gaikut yang itu Pak Mandon harus jalan tiap step. Kalau Pak Mandon yakin matanya Pak Mandon bagus, saya silahkan. Tapi kalau memangnya waduh Pak, saya takut mata saya mungkin kalau lihat kondisi nggak begitu jelas, gaikut jalan tiap step awal pembentukan sampai proses terakhir. Pak Mandon saya kasih tipsnya itu lebih ke gaikut. Karena saya nggak dengar ada progres di masalah pembentukan selain ya kadang masih ada kurang sedikitnya Mas Mandon sama saya Mas. Jadi Mas Mandon saya lebih ke guidebook. Jadi saya tetap dapat informasi kok tentang proses progres di lapangan. Jadi apa yang jadi mungkin kekurangan ya saya harapkan semuanya mempunyai ability yang sama. Jadi nggak ada antara Pak Jumadi, Mas Mandon dengan tim yang ada, saya nggak ada beda delegasi sama. Kita kerja sama-sama. Ya. Itu ya Pak Yadi, kasih juga Pak Yadi capek. Aku terima kasih waktunya 15 menit, jadi ini kayak 30 menit. Tapi paling enggak dengan ada briefing pagi ini kita punya teori yang lebih baik juga untuk proses berikutnya. Ya, terima kasih waktunya. Oke. Juga Pak.